Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, berfirmanlah karena kami telah siap mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Rabu 21 Juni 2023, tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18, demikian firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kasih melenyapkan ketakutan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah suku bangsa Indian yang memiliki cara yang unik untuk mendewasakan anak laki-laki dari suku tersebut. Jika seorang anak laki-laki tersebut dianggap sudah cukup umur untuk didewasakan, maka anak laki-laki tersebut akan dibawa pergi oleh seorang pria dewasa yang bukan saudara kandungnya. Dengan mata tertutup, anak laki-laki tersebut dibawa jauh menuju hutan yang paling dalam. Ketika hari sudah menjadi gelap, tutup mata anak tersebut akan dibuka dan orang yang menghantarkannya akan meninggalkannya sendirian. Ia akan dinyatakan lulus dan diterima sebagai pria dewasa dalam suku tersebut jika ia tidak berteriak atau menangis hingga malam berlalu. Hutan tersebut mengeluarkan suara-suara yang begitu menyeramkan, auman serigala dan suara-suara dahan dari pohon-pohon, dan ia semakin ketakutan. Tetapi ia harus diam, tidak boleh berteriak atau menangis. Ia harus berusaha agar ia lulus dalam ujian tersebut. Ia tidak dapat melelapkan matanya sedetik pun. Keringat ketakutan mengucur deras dari tubuhnya. Cahaya pagi tampak sedikit. Ia begitu gembira. Ia melihat sekelilingnya dan kemudian ia menjadi begitu kaget ketika ia mengetahui bahwa ayahnya berdiri tidak jauh di belakang dirinya dengan posisi siap menembakkan anak panah dengan golok terselip di pinggang, menjaga anaknya sepanjang malam. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sungguh luar biasa cerita di atas. Ketika anak itu di dalam hutan, sang ayah dengan setia menjaganya. Demikianlah Tuhan Allah menjaga kita. Tanpa kita minta pun Allah terus menjaga kita dengan kasih-Nya. Dimanapun, kapanpun, dan apapun yang sedang kita alami, Tuhan pasti setia dan siap menolong kita. Tuhan menjaga kita seperti biji mata. Penjagaannya tidak lekang dari hidup kita. Mazmur 121 ayat 2-3 mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mulai saat ini kita harus tahu bahwa tak perlu lagi kita takut dengan apapun, karena ada kasih Allah yang selalu beserta kita, menjaga dan memelihara hidup kita. Yang harus kita lakukan adalah hidup setia kepadanya, hidup setia kepada firman dan kehendak-Nya. Walau kita dalam dunia ini menghadapi tantangan, persoalan, dan pergumulan hidup. Selain itu, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita bertumbuh di dalam kasih kepada semua orang. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Sebab Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jangan takut menghadapi kehidupan ini.
Berserahlah kepada Tuhan yang mengasihimu setiap waktu, dan kasihilah Dia dengan segala sesuatu yang ada padamu. Kasih melenyapkan ketakutan. Mari kita nyanyikan Bukende 212 ayat 1 dan 2, Haholongan Nabadia. Haholongan Nabadia, sian Yesus Tuhani, sai songgo pisai bongoti rohado hoton dikon, hasonangan hadameon narosian Yesusi, sai pahosau naloja asabulus lakaki. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya kami senantiasa tetap mengasihi Engkau, setia kepada kehendak-Mu di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami yakin dan percaya, meskipun banyak situasi dan keadaan yang bisa menakutkan kami, tapi kasih-Mu kepada kami akan membebaskan kami daripada ketakutan. Pergunakan kehidupan kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengasihi sesama kami. Di dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami, Tuhan hadir memberkati dan memberikan kekuatan bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.